yang mengatakan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah naon? Takririyah. Yang contoh pertama qauliyah Rasulullah. Yang contoh kedua Rasulullah yaf'alu kaza. Mana? Yang ketiga Dia. yang melakukan bukan Rasulullah tapi dibenarkan. Itu ketika Itu namanya kali itu. sahabat Bilal Abid namanya dia itu lah. mengambil air wudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Ditanya Rasulullah, sholat naon Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita habis wudhu, sholat fardunya masih jauh, ba'diyah wudhu. Karena zuhurnya masih jauh. Kalau dekat yang enggak, kalau dekat terus panitia. Nah, dari sholat ba'diyah wudhu yang pertama kali menjalankan siapa? Tapi mendapatkan legitimasi dibenarkan Rasulullah, maka menjadi sunnah naon takririyah. Itu yang amal, yang bersifat amal. Yang bersifat ucapan, nah ini memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta disanjung, tidak pernah bayar LSM agar menyanjung. Jadi itu ya, kalau mau maju bupati itu kan bayar LSM, bayar wartawan agar positif terus ceritanya. Tapi ketika ada orang menyanjung, tidak dilarang, bahkan dibenarkan. Maka hukumnya menyanjung Rasulullah madaih nabawiyah sunnah, bukan bid'ah. Paham tuh? Dari maulid Nabi teh sunnah apa bid'ah? Dilatih lah, mal benar saya teh. Sunnah naon? Takrir. Yang terasa sunnah naon? Haji parem nyengir ya nana. Suatu ketika beliau baru saja selesai mengimami sholat subuh. Atau Jamaah mal masih perlu kacana. baru selesai. Tiba-tiba ada penyair datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Karena sulit namanya, biasa Toto biasanya. Tidak kecap. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Sulit ya? Biasa Toto, Ndang, Cecep, nah. Asep. Aduh nah, kuota ieu. Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah. Dipanggil gitu iya dah. Tuh berdering. Singkat saja, albumnya panjang, saya hafal yang penting aja deh. Inna Rasulullah saifun yustadhahu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum fi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fa mazala ankasu wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nafsi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat limahumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uthanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang masih, kalau saya baca semua sampai sempurna. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin besar yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran kezaliman, bagaikan pedang tajam made in India. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan membawa ajaran yang hak, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati tulus. Walhasil Rasulullah disanjung-sanjung, tidak dilarang. Rasulullah tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente. Jangan muji saya, bid'ah. Enggak. Malahan. Nah, ini mah tiasa. Rasulullah setelah mendengar pujian memberi hadiah. Beliau lagi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis, made in China di pasar. 200.000 harganya.
seterai yang garis-garis seterai diberikan kepada Ka'ab setelah beliau mendengar pujian. Artinya apa? Rasulullah ridho menerima dipuji itu walaupun nggak minta, nggak perintah. Lah selimut yang bergaris-garis teh bahasa Arabnya namina burdah. Apa? Burdah. Kalau selimut polos batoninya muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau sumber garis naon burdah. Yang itu percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya ke Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ayah keneh burdanya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian, masih ayah. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Jadi ini fakta, ini namanya fakta, bukan dalil. Kalau dalil bisa diambil dengan dalil, kalau fakta nggak bisa. Itu tadi Fakta tidak bisa ditentang. Nih buktinya, masih ada burdanya Rasulullah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Paham ter? Percaya silahkan, nggak apa-apa, nggak akan maksa. Kalau ini semua orang nggak percaya, saya punya percaya. Nanti ada syafaat Rasulullah, biar saya sendiri. Yang percaya insya Allah min ahli syafaati Rasul. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha, nggak akan dapat syafaat. Nggak percaya harus dapat. Maka silakan, percaya silakan, nggak percaya silakan. Kembali kita semua masing-masing. Setelah itu kalau ada satu mana ini ya? Terus mana sana ya? Setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Burdah teh seueur aya 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di Lubnan. 4 jilid namanya Madain Nabawi. Banyak sekali para sahabat bikin syair supaya beda bin Abdul Muthalib, Hasan bin Thabit memuji Rasulullah. Tapi nu terkenal di Indonesia kemenang. Tak saya dah tahu orang mana? Cipare. Orang Cipare apa dia enggak tahu saya. Tapi yang terkenal di Indonesia teh burdah kalangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Apal Kuningan. Apal. Suatu ketika beliau itu muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, namanya gurunya. Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Abdul Salam bin Masyis. Abdul Salam gurunya Syuaib Abu Majdan Al-Ghawth. Nah, Al-Busiri suatu ketika sakit stroke 1 bulan sentiasa hari dan bangun udah 1 bulan sentiasa udang. Suatu ketika mimpi jumpa Rasulullah SAW. Ibu sering Rasulullah Pak nggak dijawab. Ibu sering mimpi jumpa Rasulullah. Jawab. Gak pernah. Kalau jumpa pocong. Sarang Pak Bambang. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya ingin bikin syair qasidah yang tujuannya memuji-muji engkau. Silahkan. Seminggu mimpi ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Coba dengar, saya ingin dengar, dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, musab-musab badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya ente? Percaya. Besok sembuh. Ayo mana? Berarti mana apa ente? Amin tadakuri jironin bidi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami famali aynaka in kutafu fahamata
wa mali qalbika in qulta safiq ya himi ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muqarimi laulal hawa lam turid dam'an ala qalali wala arifta li dzikir bani wal alami. Rois Syurian, siapa di Rois Syurian? Rois mana? Barzanji Roisulia teh harus hafal. Kalau ngundang Roisulia Barzanji tidak hafal masih baca, jangan diamplopin. Betul. Itu mimbar masjid. Jadi maaf, Pak. Mimbar masjid ulah dibere. Jajar. Ulah dibere buku khutbah. Kalau Roisulia khutbah jangan ada buku khutbah, apal-apalan. Kalau khutbah masih hafal-hafalan, apa bedanya Rois dengan SAG? Ya. Sarjana alam. Gaib. Sudah teh apa berjanji mana kecuali Qadir Jilani, talqin, tahlil, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Adha, khutbah gerhana, doa akikah, doa ukasah, belum sampai dua sudah. Kalau enggak cuma. Kenapa? Kita lagi mengikuti pengajian Kiai Haji Agil Siroj, calon ketua PBNU yang akan datang terkuat. Kita harus hafal, milik kita. Orang lain nggak doyan, kita doyan kan itu kan. Kalau nggak hafal, apa yang disuruh hafal? Paham nggak? Harus hafal. Sekarang artinya. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi rindukan pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau engkau lagi teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis terus sampai kelihatan di pipimu bekas aliran air mata, ada bekasnya. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Yang keras sejamnya. Pasti lagi mabok. Guru. Kan waktu muda cintaan pacarnya ya. Ayo nama saudara dan nenek. Jawabnya na'am sarqaitu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansyafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi siapa, kalau anda tahu, pasti anda akan memakluminya. Siapa sih yang lagi anjir rindukan? Saha? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi ya syafa'atuhu likulli hauli minal awali muktahimi. Udah, etawa sing hafal? Etawe. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sedang kutangisi kerudikan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem atau kesulitan. Tidak ada lagi kita harapkan pertolongan dari Nabi. Dialah Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah Nian si eta ngapakeun. bin Syaruf bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnu bin Idris bin Mihlajil bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah jelas ente? Jelas. Leluhurnya anjen? Teu. Jawab. Leluhurnya Rasulullah, bapak Rasulullah jelas ente? Jelas. Leluhurnya bapak ibu? Ente jelas. Ente. Teu. Leluhurnya Rasulullah jelas. Hafizul ilah Karamatan lil Muhammadin abaul amjad saunan lismihi sifah hafalam yusibahum ma'ruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Rasulullah dari Adam sampai bapak dan ibunya dijaga dari naon Taraku sifah Hafizul ilah, Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya dijaga dari naon taraku sifah. Tidak ada leluhur Rasulullah yang berbuat zina, tidak ada. Min Adam ila Ker online antum gimana kira-kira? Ker online. Dan Rasulullah yang sebut namanya tadi tidak ada yang berbuat zina, orang baik-baik semua. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Abi na kursi tah Allah di payuneun tah Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun sampai ke kakeknya Rasulullah Syekh Abdul Muttalib, mukanya padam, terang mukanya bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Aminah. Itulah saratun kadia maju kadia maju hurrimul bayyah wa badarobat fi jabini jaddihi wa ibnihi Abdillah saratun saranur nubuwah nur kenabian teh mengalir sampai ke Syekh Abdul Muttalib kakaknya Rasulullah, mukanya badarobat ngiring nyimakus je monggo sami-sami terang niki pengajiannya pindah ke putranya Abdullah, mukanya bersinar, Agil Siroj masuk ke rahimnya Aminah, maka pesantren Baitul Arqam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Sayyidina Rasulullah bagaikan bulan purnama. Karena badru fi tamam, ya Allah. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padam, enak sih. Rumah dari sebelum listrik. Rumahnya Aminah padam, enak. Abu Lahab deh. Maka Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Lo tengok rumahnya Aminah ada apa? Suwaibah pergi, balik lagi majikan online Ami, majikan sareng saha Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari wajahnya bayi itulah datangnya sinar yang menyinari rumahnya Siti. Dari mukanya bayi itu lahir. Abu langsung jingkrak senang mendengar berita Aminah punya anak laki-laki. Coba hejo Muhammad. Waduh. Itu nanti di akhirat
Abu Lahab kafir kan? Quran berjudul kafir mana? Sesla naron da salah. Itu nanti di akhirat walaupun Abu Lahab masuk neraka, tiap hari Senin dikeluarkan di tas neraka. Selasa masuk lagi, Selasa masuk Tuhan, Senin diangkat, Selasa masuk lagi sampai selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata wahida. Abu Lahab masuk neraka jahim, nas Quran, sasaran datal wa marat Muhammad hadab fi jidah masad. Tapi sebaris dan lintas apa an-nawfil misna daiman, selamanya daiman yuqaffu an hada. Kenapa? Lisuri bi ahmada, karena gembira selain dengan kelahiran Nabi. Famaddan bil abdilladzi kana ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya orang Jepare setiap malam Jumat baca maulid. Abu Lahab sekali gembira setiap hari Senin keluar dari neraka. Orang Jepare setiap malam Jumat pangkatnya naik, anaknya lulus, putrinya dia melamar, sombong, panennya jadi, bisnisnya untung. Baca maulid, baca maulid. Duda. Oh nggak jawab. Baca maulid. Ketika di sini untung, waktu kita katong sawahnya jadi, atau waktunya ada melamar, atau bapak naik pangkat, macam mana deh? Rumahnya baru saja jadi, rumahnya masih kredit, belum beres tentang Kiai Sadat. Akikah, dan malam Jumat, jam bilangan. Seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid? Abu Lahab seumur-umur hanya sekali gembira dengan maulid Rasul bisa menyelamatkan dia dari neraka setiap Senin. Orang Cipari tiap malam Jumat, tiap akikah, syukuran, baca maulid pasti min ashabi Rasul, min al-syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Percaya ente? Percantan. Suatu ketika ada suku namanya suku Mudor, kecamatan Mudor. Seluruh suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad kahin, dukun. Nabi Muhammad melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudar paceklik seperti kau timpakan kepada kaumnya Nabi. Paceklik berapa tahun? 7 tahun. Betul. Suku Mudar 7 tahun gak ada air, gak ada beras, tak ada jagung, tak ada gandum. Krisis pangan. Mereka makan rumput, kurang makan, tidak ada makanan. Setelah 7 tahun datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala suku namanya Labid bin Robi'ah. Panitia mah ayam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Ayam ngaliwat. Dia minta cipaki, katakan dia naon, mau. Ada apa? Kamu datang ke sini? Ada apa? Kamu datang ke sini nemui saya. Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal hadratu dumilitatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bikaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil aliyyi wal ilmi sil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammanu lidunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzu anna wa syafa'atu bil ali. Ada apa kamu sekalian datang kemari? Jawabnya, atainaka ya khalbariyah litarhamana. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Litarhamana. Nabi tidak jawab begini.
Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Enggak. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik kepada Allah. Ataina karena suhitatan dalam ruang sab'i sinin. Kami datang kepada Muhammad mengadu 7 tahun saya gandum. Tidak jawab. Jangan mengadu sama saya kepada Allah sana. Yang itu yang jago-jago itu. Tapi bontot saja bukan lain. Kami datang kepadamu meninggalkan garis-garis pecah bibirnya karena kurang minum. Ibu-ibu sedang menyusui anak ditinggal karena kurang air susunya. Pemuda yang tanya gagah perkasa sekarang walqad kafaihi sejak istiqanatan lemah mulai kan minajui kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kuna indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kita rumput pada pasir. Fa anta li dunyana wa anta li dinina. Engkau harapan kami, anggaran kami, urusan dunia, urusan agama. Nabi tidak melarang, kita tolong malah mendoakan Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan itu mudar, hujan berkah dan rahmat, hujan apakah longsor banjir. Mereka belum pulang masih di Madinah kemeh, dimutur sana hujan. Percaya ente, percaya silahkan, nggak ada apa-apa. Ini dalil fakta, bukan dalil. Fakta bahwa tawassul dengan Rasulullah itu sunnah. Paham teh? Paham. Sanes Bid'ah. Cari bid'ah. Malah di Qur'annya ayat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, Bu, saya teh usia sudah 73 tahun. Abi teh pikir masih muda kan? 73, cucu 10. Tiap hari nambah dosa, tiap hari. Bu, tiap hari tadi deh nambah dosa. Bukan dosa bunuh orang, minum khamr, zina, bukan. Nah, dosa saya tiap hari itu takabur, sombong, hasud, dengki, ujub, merasa paling hebat, riya, cari pujian, sum'ah biar terkenal, suudzon, adawah, permusuhan, baghdad, kebencian. Antum nanti tanya. Jawab, ibu mantenya. Tekaliwat. Gak pernah sombong, iri, Ya. hasud, dan tanya. Alhamdulillah, abdi lah. Yang tiap hari dosa, takabur, hasud, sombong, baghdad, adawah, suudzon, fitnah. Tapi kata Quran dia, orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, min istighfar di depan Muhammad, dan Nabi Muhammad ikut mendukung ACC agar Allah mengampuni dosa orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Allah ampuni dosa orang itu asal Rasulullah dukung. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Jadi yang paling berat, yang paling sulit itu Rasulullah dukung enggak, itu maksudnya. Bapak umroh, ibu umroh kan itu ke Madinah, ya, istighfar di Raudhah, di mana aja di Rasulullah. Masalahnya Rasul dukung ente. Kalau Rasul juga wastaghfar lahum Rasul, pasti Allah mengampuni dosa, walaupun sebesar apapun, segede apapun dosanya. Paham? Itu namanya hak prerogatif Rasulullah di Quran ayat. Kalau selain Rasulullah yang nggak ada di Qurannya. Kata bukan Sunan Gunung Jati, Prabukan Santan, kita ziarahi. Siapa tahu Bang Borsen, bukan siapa tahu ya. Saya yakin Prabukan Santan teh, Syahrabatullah, dan Gunung Jati teh termasuk mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Orang yang mendapatkan izin menolong berusaha pada tamunya, kepada temannya, kepada murid-muridnya. Tapi di Qurannya nggak ada.
Sunan Gunung Jati bisa bersyafaat, nggak ada di Quran. Sunan bukan Nabi, kalau Nabi ada Rasulullah. Nah kalau perabian santan Sunan Gunung Jati itu menowo, atau mau tahu? Mugo-mugo. Sundanya menawi. Pamugi, mugi-mugi. Menawian. Sugan. Anissa kena 4. Sugan wae yang menjadi termasuk orang yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada orang lain. Man dalladzi Yasfa'u illa bi'izni. Ayat kursi. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain nanti di akhirat kecuali dengan izin. Sugan wae Sunan Gunung Jati orang yang diizinkan memberi syafaat kepada kita semuanya. Paham tebu? Insyaallah. Jadi tawassul itu sunnah apa bid'ah? Sunnah naon? Takririyah. Kalau mengatakan bid'ah suruh ngaji lagi. Karena mereka ngajinya pesantren kilat 2 minggu pas liburan. Hanya keluar dari 2 minggu langsung jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang, takbir. Allahu Akbar. Entah, si guru mantan. Akan saya hormati, itulah Rasulullah meninggalkan sunnahnya. Satu lagi, Rasulullah meninggalkan muridnya, santrinya, para sahabatnya. Contoh ini, ketika Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. 8 Rasulullah teh. Tapi kalau sudah 8 selesai bubar, Rasul masuk ke kamar menuliskan sendiri. Kita baru 4 lagi. Sahabat pun yang di masjid ada yang boleh potongannya anjing lah. Ada yang tidak teruskan. Ada 100 rakaat, ada 1000 rakaat sendiri kalau jamaah sendiri. Jadi sholat tarawih teh semrawut. Gak seragam, yang seragam cuma 8 itu. Kenapa Rasul cuma 8? Khawatir kalau menjadi wajib, kalau terakhir menjadi fardu, kasihan orang Cipare. Kalau sampai banyak, sudah cukup 8 kalau sampai diwajibkan. Alhamdulillah gak wajibkan. Terakhir silakan dan gak apa-apa. 8 silakan, 20 silakan, gak terakhir pun gak apa-apa. Kalau gak ingin pahala. Dan setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau memutuskan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ini murid yang suluh. Keputusan muridnya Rasul yang diambil keputusan oleh Sayyidina Umar, benar apa salah? Benar. Memang Rasulullah sholat tarawih jam 8. Tapi Sayyidina Umar 20. Ayo ngambil mana yuk? Kita ngambil 20, salah benar. Ya, ada contoh lagi. Quran zaman Rasulullah tidak ditulis. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran 30 juz. Saya sahabat ada yang punya tulisan Yasin, ada yang punya Baqarah, ada yang punya Kahfi. Gak ada sahabat punya tulisan Quran 30 juz. Kenapa? Karena mengandalkan hafalan. Ayo, ibu hafal dulu. Butuh tulisan. Derek nyimak. Ibu hafal Fatihah. Beliau sehat selalu. Butuh tulisan. Amin. Semoga kita dapat berkah juga. Semuanya yang hadir, warga Nahdiyin di seluruh dunia, muslimin muslimat juga. Sayyidina Utsman berpikir tidak mungkin semua orang Islam hafal Quran, tidak mungkin. Maka membentuk tim penulis Quran, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali, penulis Quran. Tulis bagi-bagi kota-kota. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman teh benar apa salah? Benar. Zaman Nabi Muhammad nggak ada Quran ditulis. Sekarang kita ditulis pada mushaf, dicetak lagi bagus lagi dari Madinah kan ya, dari Saudi, bagus kan? Bagus. Benar masalah itu. Kalau ente nggak mau bid'ah, hafal Quran, jangan pakai mushaf. Baru benar itu baru. Kalau nggak mau bid'ah, kalau kita baca bid'ah ini, Quran bid'ah.
Waktu Rasulullah nggak ada tulisan Quran. Buat kemana panitia? Nah, tulisan mushaf Rasul Utsman, tulisan Sayyidina Utsman, saya punya fotokopi, abdi gaduh fotokopi. Tidak bisa dibaca. Titik lain ayat bata tak nun ya sami jim hak ho kodo ada sama dal sama rozai nggak ada bedanya. Maka setelah berkembang mati seorang bisa baca, bisa baca, ada titiknya. Begitu umat Islam bertambah luas, tidak mungkin bisa baca tulisan Arab orang-orang ini. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan Mbak Alwi, bukan. Tenang, betul saya nggak bercanda. Menggagas wadi'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik di handap hiji, ta titik dua di atas, ta tiga jim di tengah, hak polos titik di atas. Baru baca Quran gampang ada titiknya. Setelah ada titiknya masih kesulitan. Semakin bertambah jumlah orang Islam semakin kesulitan. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Afghanistan. Pada itu kota Farid Afghanistan. Ayeuna nyimak bikin harokat ikut fathah, amin, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, saya bikin mana bu? Jelas itu. Untuk kaurang. Ini sarapannya enggak. Sarapannya semai. Semai itu ganti ya. Ampas kelapa enggak diperes, santrinya masih dimakan, kasih mecin, masya Allah, dedel sama otakku. Sarapan teh bu, susu, madu, jahe, telur. Nanti makan siang paha ayam. Cukup satu aja lah. Paha ayam, sayur-sayur. Makan malam, gurami, tamu jahe, sehat itu. Semai, masya Allah, ikan asin. Jadi otaknya ini. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi orang menggagas harokat. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih seueur orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Innallaha sami'un alim. Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Aisyah jamaah. Ada yang para gubernur jarajan. Itu kayaknya itu. Ya boleh amat tuh kayaknya gitu. Jangan jamaah. Maka ada seorang imam yang wafat tahun 222, namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Sebelumnya Abu Ubaid enggak ada itu. Rasulullah enggak ngerti apa itu idhar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak ngerti idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, enggak ngerti itu. Paham tuh? Ilmu itu lahir karena kita ingin benar. Kita ingin. Dulu zaman Rasulullah sahabat baca Quran benar semua tanpa yang tajwid. Setelah semakin kesini kita butuh standar ilmiah pegangan agar kita baca Quran seperti baca Quran Rasulullah. Namanya ilmu itu namanya. Paham ya? Jadi ilmu tajwid tebu bid'ah. Rasulullah SAW nggak ada tajwid. Ayo. Mau benar baca Quran pakai ilmu tajwid. Mau nggak benar karena bid'ah, mau nggak pakai tajwid. Ayo baca seperti apa yuk? Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat karena tidak pakai ilmu tajwid. Paham? Satu. Ingat pasti apa? Satu jauh ya. Ayo, yang arti itu sama tadi. Waswada 2 ali. Yang gas itu fathah, dhamma, kasrah sama tadi.
Abu Aswad, Abdul Ali. Poho. Abdul Ali. Yang ngarang harokat. Yang ngarang tajwid. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ya. Itu ulama peranannya kayak gitu. Masya Allah. Pada ulama itu biasa rata-rata. Honornya setik. Coba bang calon bupati datang ke dukun berapa saja bayar? Ya. Kiai, kau menjadi coklat 2 bungkus kita apa bayar? Fakta. Lu mana tah? Orang jahil Arab, orang jahil masyarakat Arab tidak ngerti ilmu, ngerti peradaban, pendidikan nggak ngerti. Ngertinya cuma 3 hal. Satu penyanyi, kalau dengan penyanyi, udah orang apa nyanjung betul. Kalau dengan penyanyi, lomba nyanyi dipasangkan musim haji, nanti yang menang dikasih hadiah besar. Syairnya digantung di Ka'bah, alaqat ya. Nah, Nabi Muhammad baca Quran teh, kata orang Muhammad itu pengen terkenal, nyanyi itu yang terkenal katanya. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'ar wa ma yanbaghilah. Nabi Muhammad tidak belajar bersyair. Saya tidak ngajari bersyair dan tidak layak Nabi Muhammad bersyair. Paham Bu? Disangka nyiir Quran teh. Jadi kalau orang Ciparek masih sangat ngefans, sangat mencintai penyanyi, berarti jawab, berarti Jahiliyah. orang jahiliyah teh sangat senang dengan penyanyi. Muhammad teh ingin terkenal maka nyanyi itu Quran maksudnya. Quran aja bukan nyanyi Muhammad bukan, ini Quran ini. Jadi kalau ada orang Ciparek sangat senang dengan penyanyi berarti nonton dangdut sampai gak sholat isya gak subuh jahiliyah tuh. Datangkan Inul 5 lagu 50 juta berani. Coba undang Kiai, ayo segera Kiai. Jahiliyah tadi. Nomor 2, orang Arab jahiliyah hanya menghormati kahin paranormal. Muhammad itu paling terkenal, itu perdukunan dibaca Muhammad tuh. Quran tuh perdukunan itu, mantra-mantra paranormal. Orang jawab, wala biqauli kahin. Ayam kopi. Yang dibaca Muhammad bukan paranormal, bukan mantra-mantra dukun, bukan. Jadi kalau orang Ciparek rajin pergi ke dukun berarti zaman Kanjeng Rasul aku sendiri yang sebelum Kanjeng Rasul kan zaman saya. Yang ketiga, sahir. Orang jahiliyah hanya menghormati sahir. Anu pinter sahir, kahin, tukang santet. Jadi Muhammad sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata yang dibaca Muhammad sihir. Masya Allah, kurang ajar Nabi Muhammad itu sihir Quran itu. Jadi kalau ada orang Ciparek pernah datang ke tukang santet ingin membunuh tetangganya, berarti mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau kedua masalahnya, ya. Ya dukun eta ya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah menghilangkan karakter jahiliyah. Gimana caranya? Baik caranya nih. Singkat saja ya. Gitu mulai minum. Tuh, man. Manusia punya kekuatan hawa nafsu. Sabar. Maka ulama ajaran kalau ngaji jangan jelasin hawa nafsu. Hawa nafsu jelasin gak punya anak nanti orang depan nanti. Gak ada punya anak nanti. Hawa nafsu jelasin. Nah hawa nafsu fadlun min Allah. Makanya manusia dipercaya membangun dunia ini. Malaikat nggak bisa. Malaikat tidak bisa dipercaya bisa membangun dunia ini, nggak bisa. Atas lawa batu. Malaikat nggak bisa bangun pesantren, universitas, bangun bank, bendungan, airport, pesawat, nggak bisa. Malaikat Israel itu bisa hanya nyawa titik, lain nggak bisa. Malaikat Israfil masih nganggur tuh, Israfil tuh. Bisa cuma satu. Trompet, nanti kalau kiamat itu aja bisanya. Suruh bangun airport, bendungan, jalan tol bisa enggak?
nggak bisa. Malaikat bukan nakir, bisa cuma marabbuka wa man nabi. Yang lain nggak bisa. Isim fi'il huruf jar nggak ngerti dengan apa itu mubtada khobar nggak ngerti ya. Bisa cuma marabbuka majiduka. Wah, ini bukan nakir dari bawahnya Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati wasiat pada anaknya. Ini di Bandung, di pesantren Baitul Arkom, sudah bosok lah, Bandung, bau, jangan Ciparai, udah juga arah Pacet. Mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, hitam kotor, bau, bungkus, dikubur. Bukan akhir datang, mau tanya Pak Buka, masuk kuburan, kaget tuh. Ini masih sudah lama ini. Nggak jadi tanya, nggak jadi. Saya salah masuk, sudah lama masih. Balik lagi. Wah, itu apa? Tadi mungkin enggak punya kecerdasan juga punya. Karena benar sudah kalah. Yang bisa membangun bumi teh manusia, apa? Manusia. Inna a'adnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, nggak mau. Kepada bumi, nolak. Kepada gunung, nggak mau. Kenapa? Khawatir kalau tidak mampu menjalin amanah dari Allah. Orang Cipare, Najwa kata mau siap, wahamal insan. Padahal manusia itu berpotensi doluman, sangat kurang ajar. Dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh, jahil bodoh. Kalau jahul, bodohnya mentok sudah, pol bodohnya. 5.000 manusia tuh, tapi sanggup menjalankan amanah. Ada. Nah, kenapa manusia diberi amanah membangun dunia ini? Diberi perangkat namanya hawa nafsu. Ayat 2 harus teh. Ayat berapa? 2. 1. Nafsu ghadabiyah. Apa? Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi kepala, komandan, panglima, ketua, imam, direktur. Gak mau jadi anak buah. Masih jadi imam saya. Jadi babinsa, komandan. Jaga pasar, komandan pasar. Komandan terus gak mau anak buah. Harus jadi bupati, gubernur, presiden. Itu datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah. Malaikat nggak punya. Malaikat nggak punya, orang sendiri nggak punya. Nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa malaikat. Manusia bisa. Kan dari hawa nafsu. Nah, kalau orang ingin jadi gubernur, presiden, niatnya baik. Kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi bupati Bandung, jalan-jalan, semua masuk ke pelosok-pelosok, aspal semuanya. Yang nganggur-nganggur, dapat kerja semua. Yang buta huruf, sekolah semua gratis. Kesehatan gratis. Fakir miskin saya santuni semua. Anak yatim piatu yang miskin saya sekolahkan semua. Bagus deh yatim, bagus deh. Bagus deh. Saya harus jadi bupati Bandung. Kalau saya jadi akan tadi saya bangun Bandung dengan baik dan benar. Niatnya bagus. Tujuannya apa? Ini di Bandung di pesantren Baitul Arkom. Di Kabupaten Bandung, Baitul Arkom pesantren. Hawa nafsu itu ganti namanya. Namanya ganti. Namanya himmah. Naon? Himmah. Yang keras. Naon? Himmah. Strong will. Strong will. Kemauannya keras. Orang yang himmahnya paling besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi du himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad teh du himamin. Saya harus menang. Nggak mau kalah saya. Harus menang. Nabi Muhammad. Anjir kalahan lah, insyaallah. Kalahan. Nabi Muhammad saya nggak mau kalah. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Uhud awalnya menang, awalnya hanya yang pegang panah jaga di atas gunung melihat teman-temannya dapat fight, dapat rampasan. Kalau buruh kafir dapat dompet, cincin,
pakaian diambilin kan. Yang jaga, yang pegang panah ini, loh, Abi, mau Waalaikumsalam. dapat apa kita Ji, ini? monggo Pak Ahmad. Pegang panah dia 16 orang. Nah, dipimpin oleh sahabat Jubair namanya, bukan Z, Jim Jubair. Saya dapat apa ini? Teman-teman dapat dompet, cincin, pakaian yang dibunuh, ambil kan? Jadi turun si tukang, si pegang yang megang panah 16 orang. Mau bersama-sama di medan perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Tahu ada kelemahan, belakang gak ada yang jagain. Khalid bin Walid muter dari belakang gunung Uhud naik, nyerang di atas gunung. Akhirnya umat Islam kalah. Rasulullah pun patah giginya satu, terprosok di lubang. Dijaga 10 sahabat, sahabat Tolha. Tolha jaga Rasulullah sampai tangannya jempol kena beberapa panah. Asal jangan kena Rasulullah. Ya Allah. Jadi Uhud itu kalah, tadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang, nggak pernah kalah Rasulullah, nggak kayak anjing kalahan. Kenapa? Himmahnya luar biasa. Pernah dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad berhenti dulu dakwahnya ya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal, akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu ya. Kalau mana? Misalnya ada yang ancam membunuh misalkan, berhenti dulu di endingnya mau dibunuh, gimana kira-kira? Langsung berhenti langsung. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yaduna. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Begitu ente Pak Anjen, begitu ente. Itu Nabi Muhammad. Orang paling hikmahnya besar, harus menang Nabi Muhammad. Begitu pula sahabatnya. Begitu pula Bung Karno, Indonesia merdeka. Kita lawan penjajah. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Duit triliunan. Senjata nuklir gitu. Punya kayak Iran itu. Enggak punya. Punya apa? Himmah. Datangnya dari nafsu bodoh dia. Itu asalnya saya bagus. Hasim Asy'ari, NU besar. Santai di sana. Punya apa? Dengan uang. Bisa dengan uang. Cuma kalau pilihan cabang itu sih ada uang. Kalau nggak ada uang nggak menang. Jadi di mana tuh cicingnya? Ya cuma saya bangun pakai uang, udah. Pakai senjata paksa, udah. Himmah. Pesantren ini. Si Mas Gogon menurut Tadi kita jeng zaman, ayo. Muhammad Fakih, Kiai Muhammad Fakih ketika bangun Baitul Arqam. Hal besar Baitul Arqam. Besar ayeuna. Besar. Pakai apa? Pakai uang. Himmah. Oleh karena itu kita himmahnya harus besar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus menang di atas kalau kamu benar-benar orang beriman. Paham tuh? Ayo sekarang bunyi bareng ayo, bunyi bersama ayo. Saya harus menang, ayo. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Jadi menang teh wajib, kalah teh dosa. Perintah Allah. Menang teh kalah Dosa. harus kalau dosa terus. Tuh dari hal nafsu, dunia. Tapi jadi himmah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah bohong sekalipun, tidak pernah bohong. Punya sidik jujur. Ada yang ngomong tetangga saya, Nabi Muhammad tidak pernah bohong karena Nabi. Abdi mas harus Nabi, jadi Bohong terus. nih, gara-gara kehilangan sidik. Gara-gara apa? Kehilangan sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, Kominfo 8 triliun hilang. Nah, Indosuria 72 triliun. Nadiem bekas Menteri Pendidikan 9,9 triliun. Sebab sidik hilang. bongkar terus.
masih kurang banyak. Permina 254 triliun, bukan miliar. Ya. 1 triliun tes 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Sekarang 250 triliun diberikan cendol, seluruh Bandung tenggelam cendol. Tenggelam semuanya Bandung kena cendol. Wah, di Bangka Belitung 10 tahun 300 triliun. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kalau ada berita pejabat korupsi 100 juta, bukan berita itu, bukan berita itu, bukan. Ada ratusan triliun baru berita itu. Ada pejabat 100 juta, ditangkap, bukan berita, bukan, gak menarik, gak menarik. Apa sebabnya? Kehilangan sidik. Sidik hilang, kita lihat hawa nafsunya, apa yang mau diambil, karena sidik hilang. Gak usah negara, rumah tangga. Suami tidak sidik, istri marah. Betul tidak? Istri tidak sidik, suami kira-kira sering mana yang gak sidik ya? Suami atau istri ya? Istri. Yang sering tidak sidik, suami apa istri? Istri. Suami. Yang sering tidak sidik, suami apa istri? Suami. Istri. Dua-duanya gak ada sidik. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Muhammadun tabitul mitaqi hafiduhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tetangga saya ada tukang janji pinjam duit 2 minggu ngomongnya, tapi 2 tahun belum bayar. Ditagih marah-marah, ngajak gelut malah, ngajak berantem, ditagih itu pada ayatnya di sini, jadi ayatnya Banyak. ayat. Nabi Muhammad kalau janji tepat, gak pernah bohong. Taibatul mita. Nabi Muhammad taibul akhlak, akhlaknya mulia. Masya Allah. Wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlakuhum dahabu. Manusia teh, masyarakat teh, mulia atau tidaknya akhlak, bukan agama, akhlak. Ada orang mau ke Ciparai, yang tanyakan apa? Saya mau ke Ciparai, orangnya baik-baik nggak ya? Oh, baik-baik, tenang, dia pergi. Jangan sebaliknya, mau kemana? Ke Ciparai, orangnya baik-baiknya, waduh, hati-hati, maling kabeh misalnya, maling semua, hati-hati. Saya pernah sholat di masjid sana, sepatu hilang, teman saya sepeda motor hilang, hati-hati kalau ke Ciparai, maling semua di sana tuh, saumpama. Orang datang ke sini bukan tanya orang Ciparai agamanya apa enggak, akhlaknya baik apa tidak. Paham enggak? Kalau baik derajatnya naik, kalau tidak baik derajatnya hancur. Walaupun NU semua, Al-Sunnah semua, walaupun. Ini contoh kecil. Contoh besar. Mau contoh besar? Ada negara namanya Afghanistan. Dengar? Ya. 100% Muslim. Mia Muslim. Tidak satupun non Muslim. Terdiri dari 7 suku. Jadi 409 suku tadi. Afghanistan itu 7 suku. 97% Ahlussunnah Jamaah. Madhab Hanafi madhabnya. Tarafatan Naqsabandiyah. Akidahnya Maturidiyah. 3% Syiah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun, bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, bom meledak. Di acara Maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, bunuh. Pakai ini Paihan. Kenapa? Kafir. Burhanuddin kafir, tidak mau negara Islam, ini negara kebangsaan, kafir. Ada perempuan nyanyi, ada gadis nyanyi, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh haram. Ayo, Islam semua. Tapi seperti itu keadaannya. Boyong deh tadi itu. Alimah. Boyong deh. Ma. Liburan ngajak cucu saling jalan-jalan tuh. Ma. Sebaliknya, Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Shinto namanya agama lokal, animisme. Tapi aman, tentram, gak ada copet, gak ada jambret, tidak ada calo. Jadi dia calo banyak.
Oh, ibu kota Tokyo, Bu. Gak ada polisi, gak ada polisi. Supir tertib semua. Tidak ada sampah. Di jalan gak ada puntung rokok. Kalau orang Jepang merokok semua, gak ada dingin. Negara dingin kan merokok semua. Tapi semua dibuang ke tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, yang lain juga nonton, anak-anak Arab lah. Selesai bubar, bekas tempatnya anak-anak Jepang bersih, gak ada satu puntung rokok pun. Tapi bekasnya anak-anak Arab kotor. Betul, ya, betul. Ya Allah, janji tepat. Orangnya ramah. Tuh, nya. Tidak khawatir ada apa. Saya sudah 4 kali sudah bersihkan masjid terakhir dengan takwa namanya. Dengan istri saya malam-malam jalan-jalan tenang, gak ada rasa takut. Ayo, boyong tuh tadi tuh. Oh iya, kan bukan wali sama itu. Jadi akhlaknya, akhlak. Saya pernah pergi ke negara Mali dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Persis, Syariat Islam, berangkat ke sana. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau. Kota negara mana namanya kota Tembakau. Sana 5 hari. Di kota Tembakau, Bu, daya rumah dikunci pintunya, rumah ditutup jendelanya, daya sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo di sini rumah kan, di sini coba. Hah? Coba deh, nanti malam coba ya, coba ya. Ya, sepeda motor di halaman saja, nggak usah dimasukkan rumah, kuncinya jangan dicabut, biarkan aja. Gimana kira-kira? Islam semua berapa? Islam semua di Padang. Al-Sur semua Padang. Di sana nggak ada. Atau kita lihat film lah, kita lihat film di Belanda atau Belgia, Denmark, mobil kan nggak dikunci kan, tinggal kita aja kan kalau ditampil kan, itu kan begitu keadaannya. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, muter-muter 6 kota, selama Brisbane, Canberra, Melbourne, Adelaide, terakhir di Sydney. Di situ ada masjid besar, tadinya gereja dan masjid. Zuhur ceramah, makan siang sampai asar, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Setelah asar belanja, ada toko kecil-kecil belanja, ya, anduk, kaos, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus, saya bawa ke hotel, beresin, besok mau pulang. Jam 8 mau terbang ke Jakarta. HP kita aja bohong. Dari mana HP tadi? Saya cari-cari nggak ada. Udah bilang sudah, nanti di Jakarta beli lagi ada apa? Jam 9:30 ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada anak muda satu membawa HP saya. HP bapak ketinggalan di toko saya. Ayo, kira-kira HP ketinggalan di warung di Paris kemana? Ngerakun. Harus jamaah padahal. Iya masuk. Ngaruh. Paham? Orang cekek. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Nomor 2, foto dia. Nomor 2 nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Masa naganya 9? Liko, Sinar Mas, Abuan, masa? Saya ada 10 dong, tidak Ciparia. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya banyak uang, banyak rumah, banyak duit, banyak tanah, banyak kebun, banyak perusahaan, banyak mobil, banyak kenal deh. Istri setuju? Semua para wali isinya banyak. Untuk menyebarkan Islam Awurkan ke dianya. Ayo. Awurkan ke dia kan. Isinya banyak. 1, Nyai Atikah, putri dari Raja Fatah Demak, Raja Islam Demak, permaisuri. Setelah itu isinya banyak lagi, ada dari Cina, Ontin. Punya anak kuning-kuning, karena Cina kan pakai sebut kuningan. Bukan kuningan teh. Kuning-kuning ada turunnya Ontin. Walhasil para wali istrinya banyak tuh karena untuk menyebarkan agama Islam dengan cepat. Sudah dari Islam semua. Walhasil karena istrinya banyak, maka mudah sekali memiliki jaringan dakwah. Jaringan yang teamwork dakwah. Maka kiai istrinya harus Ya, aya babat Cirebon anu ngantunkeun gaduh hiji ngantunkeun. Tak sadar dakwah namanya, tak sadar metode dakwah namanya. Sudah mempermudah
tersebarnya agama Islam. Kalau kiai punya Islam itu di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, satu di Bandung, mudah sekali nanti menjadi Islam. Turunnya jadi kiai semua nanti. Setuju? Ya. Ker di Saudi oke. Nafsu syahwat. Tapi kalau niatnya baik, saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, jariah, infak, hibah, wakaf, nadar akan saya laksanakan. Musola miring-miring akan saya bangun. Yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Kalau saya kaya, saya niatnya. Maka namanya ganti bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Kalau tadi namanya kalau tadi namanya himmah, saya harus menang namanya. Kalau ini saya harus kaya namanya ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu wa takburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azim al-azaimu. Kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Membahas nafsu. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan zuriyah anak cucu melarat. Usahakan sifat kamu nafsu yang meninggalkan harta sehingga anak-anak kamu sejahtera. Artinya apa? Artinya kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu wajib, melarat dosa. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Banyak kami saya kaya. Saya nggak mau melarat. Saya nggak mau melarat. Awas kalau Abdi Kanjeng masuk melarat. Yo. Saya Sayyidina Utsman. Kalem, Mang. Sahabat Utsman. Sahabat yang pasti masuk surga pasti. Pernah sedekah gandum berapa karung, Bu? Diangkut dengan 700 onta. Wah, ayo, anjing pernah sedekah berapa karung? Beras. Nih Ustaz Duda. Utsman. Sedekah gandum gak dihitung berapa karung? 700 onta diangkut. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, orang Baghdad, saya berjalan ke sana. Suatu ketika jalan kubur ke Mesir, coba. Lalu jalan kubur, anjir baru SAG nggak mau jalan kubur, Masya Allah. SAG lulusan perguruan tinggi Islam swasta, dosanya sering mencret, dianya sering bolos, bayar 15 juta di wisuda, SAG. Nggak tahu kualitasnya kayak apa. Syekh Abdul Qadir Jailani jalan kubur Imam Syafi'i di Mesir, dusun Fustok namanya. Itu ada Imam Zakaria Ansori yang arah Fathul Wahab. Itu ada Imam Ibnu Hajar Asqalani yang arah Fathul Bari, Sahih Bukhari. Itu kita ke situ. Nah, setelah jalan ke sana, melihat masyarakat dusun Fustok melarat-melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani membeli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai akhirnya rusun ada tulisan Auqaf Abdul Qadir Jailani. Jadi Abdul Qadir Jailani itu wali, sugih, kaya, dermawan, anjing wali sanes. Kaya ente, acan. dermawan ente. Bade, insyaallah. Tiga-tiganya kalah semua. Ente semua. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni, ini Habib tenanan, Habib betulan. Asli. Baru wafat tahun 2006. Santrinya 700 ditanggung santrinya. Putra punya Kiai Maimun Zubair semua di situ. Putranya Kiai Syaturi Al-Jaminangun semua di situ. Kiai Ibnu Baidillah, Kiai Hasan ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya nganter Gus Dur, dikasih duit, busuknya dan saya. Nggak butuh banget, kasih dikit. Kasih duit. Kaya itu dan dermawan. Kenapa? Punya toko di Mesir, punya hotel di Mesir, Hotel Al Husain yang dekat kuburnya Sayyidina Husain, milik Sayyid Muhammad. Percetakan kita. Jadi kaya harus kaya. Amin.
Usahakan kiai Jadi ustadz jasnya harus kaya. lebih bagus dari jasa bupati. Jadi kiai wajib kaya. Jasnya kiai dormil semeter 13 juta, sepatunya Hermes 25 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 12 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, minyak wanginya jangan misik Jo Malone 3,5 juta, Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta. Itu kiai itu. Jamnya Rolex yang semurah, Patek Philippe 4 miliar. Duh, oi, tadi bawah. Jamnya apa Muldoko itu? Patek Philippe 4 miliar harganya. Apalagi tasnya minimal nih Gucci 17 juta. Tasnya kiai teh ada tulisan di pojok Insyaallah Sulama Kabupaten Bandung. Syekh Abdul Hasan Asyadili, tadi saya sebutin aja. Abdul Hasyadili Wali Kutub ada 4, Abdul Jilani, Abdul Hasyadili, Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi. Ditonton kuburannya, itu Wali Kutub 4 ini. Abdul Hasyadili itu Wali Kutub yang punya hizib Nasor, hizib Bahar. Pakaiannya tiap hari ganti, harganya mahal, baunya harum, rumahnya besar, pembantunya 16 bantunya sampai dengan gubernur lah. Kendaraannya kereta dan 2 kuda, yang BMW itu bukan Luxio, Denmark, ya Allah, Cherry ya Allah. Ya mobilnya minimal BMW, Alphard, Mercy, Audi itu. Pajero. Ulama Iran, kalau ke Iran lihat ulama, masya Allah, mobilnya Chrysler, Remote, Cadillac, Caprice, jadi nggak ada itu yang pernah itu. Kayak dia itu. Nah, ada seorang tanya, Syekh Abdul Hasyadili, anjing teh wali, kok keren penampilannya? Ya terus kumaha? Yang kiai lain menyemprul. Gini. Nah, libasi yakul, pakaian saya bisa ngomong pakaian teh. Kumaha ngomongna? Ayuhan nas, ana goni, wahai masyarakat, saya kiai kaya. Fala tarhamuni, enggak usah kamu amplopin. Kalau pakainya bagus. Tapi kalau ada kiai pakainya sandalnya lili, bajunya kokot baunya belum dicuci, kopiannya hitam campur coklat, minyak wanginya misik. Itu artinya pakaiannya ngomong, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Paham deh. Usahakan ketua NU, sudah NU, pakaiannya lebih mahal daripada bupati. Jangan malah mengandalkan proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, gogok. Saya didekatin, mukanya bolong, tak ada dagingnya mukanya. Rasul kaget, man huwa ya Jibril. Siapa itu saya teteh? Tinggi besar tapi mukanya bolong, tak ada dagingnya. Oh, itu umat anjen yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta di kitabnya, karangan kalau saya ngarang bukan. Dan yang rajin minta-minta nanti bangun dari kuburan, walaupun tinggi besar sehat, mukanya bolong. Waduh udah. Maka kiai harus kaya. Kiai Wahab, orang NU yang kedua yang berdiri Bahasin, 2 motornya tangan kanannya keliling sampai ke Palembang tahun 30 itu, antara tahun 30 sampai tahun 40. Bisa jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan, Pagentongan, ya. Kalau Ajengan Falak, di Bogor. Betawi, Burman, Cipinang, Cirebon Kiai Abbas Buntat, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum bin Ahmad, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Wahab. Coba bayangkan tahun 3, bagaimana jalan, bagaimana mau kendaraan lah, bayangkan. Berdiri NU di Lombok Tengah waktu itu, Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Kiai Wahab muter-muter teh tanpa proposal, uangnya sendiri katanya. Itu artinya ilman wa fikran wa amalan wa malan. Kiai Wahab kaya, kiai kaya lah. Kiai kaya punya sepeda motor BSA. Kamu dulu kaya tuh punya motor BSA. Jadi
kiai harus kaya. Karena kaya itu wajib, melarat itu haram, dosa. walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini kaya raya untuk hamba-hambaku yang soleh. Ada timah, nikel, batu bara, emas, berlian, inten, kuningan, tembaga, uranium. Di Indonesia kaya uranium, apalagi gas, minyak, biji besi, timah, boksit, mangan, granit. Weh, punya tambang itu enggak? Dosa itu teh. 50 orang terkaya Indonesia saya baca. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya bank BCA, uangnya 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anaknya Lim Siliong, 500 triliun atau 600 lah. Nomor 6 orang Islam, Hairul Tanjung yang punya bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari orang Bandung kaya. Dan nama Cecep, Asep, Song kaya. Coba. Padahal kata Allah, bumi ini kaya raya untuk anda sekalian, hamba-hambaku yang soleh. Kita nggak pernah semangat cari duit. Bukan saya ngomong gini kemudian tidak mengendorkan ibadah, jangan salah paham, jangan salah paham. Ayo, jam 3 bangun, tahajud 11 rakaat, istighfar 100, sholawat 1000, Al-Kursi 9, Ustaz, Laqad ja'akum mandi tobat 7, dulu. Allahu samawati wal ardi wa kamishkat fiha misbah 7, law anzala hadzal Qur'an ala jami'il dokhot mutasaddian 7. Alif Lam Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, tambah lagi Asmaul Husna, tambah Hafizullah Wakil 450 pas sampai subuh itu. Kalau sekali. Salat subuh, berit-berit cari duit. Sampai duhur, salat duhur makan siang, cari duit sampai asar. Asar makan salat asar, cari duit sampai maghrib. Maghrib tos. Ngaji, jamiahan, nengok orang sakit, orang tetangga sakit, semangat tahlilan, sampai Isya dengan keluarga. Setiap hari seperti itu, insya Allah Anda akan di dunia hasanah, wa fil akhirati. Barat malas tahajud, masya Allah. Barat bodoh, tidak ibadah, jahiliyah namanya. Namanya apa? Barat. Bodoh, kalahan, dosa melarat, dosa bodoh, dosa kalahan. Pinter itu wajib. Kalau ini Fari, dan betul, pinter wajib. Kalau pinter wajib, bodoh, dosa. Jadi kita ini umat Islam harus pinter, kaya, apa tadi? Menangan. Paham? Kalau kalahan, awas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Said Agil, panjang umur, semoga menjadi amin ketua PBNU lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama Faidatul Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot yang sudah memberikan mutiara hikmah ilmu yang menjadi pencerahan bagi kita semua dalam acara Jabar Berzikir menuju Jawa Barat Istimewa.